bangsa yang dikasihi Tuhan. Percaya nggak? Setiap kali Keila mengingat renungan firman Tuhan BDKA, Keila semakin sadar bahwa menjadi orang Kristen itu berbeda dengan semua orang beragama. Karena sebenarnya tidak ada kelayakan dalam diri manusia berdosa untuk dipilih menjadi anaknya. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita dikasihi Tuhan ketika kita masih berdosa. Nah, bagaimana kaitannya dengan anak Yakub yang bernama Yehuda? Mari dengar baik-baik. Kejadian 38 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Syu'a. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu. Jubah yang maha indah itu melambangkan tempat yang sangat istimewa di hati Yakub. Dia selalu mengingat anak yang dikasihi, Yusuf, sudah mati dimakan binatang buas. Yusuf, seandainya aku bisa mengikuti kamu ke dalam dunia orang mati, aku akan lebih bahagia sekali. Yakub tidak bisa menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi pada Yusuf. Sekali lagi, anak-anak Yakub menipu ayahnya. Heran sekali ya anak-anak, tanpa diajari, anak kecil bisa mencontoh dosa orang tua. Tapi kalau hal yang bagus, misalnya matematika, bahasa, dan sebagainya, kita harus diajar berulang-ulang oleh orang yang lebih ahli atau mungkin orang tua kita. Jubah Yusuf memang melambangkan tempat yang sangat istimewa di dalam hati Yakub. Dia memegang peranan khas dalam kisah ini. Seolah-olah semua kebencian saudaranya ditujukan pada jubah itu. Yakub hancur hatinya oleh kebencian anak-anaknya yang benci kepada adiknya itu. Sebenarnya anak-anak Yakub dalam hal ini tidak hanya membenci kesombongan Yusuf, tetapi mereka juga benci kelebihan Yusuf yang dimilikinya dalam anugerah Allah. Nah, kita semua harus percaya kepada kedaulatan Allah, menerima semua yang Tuhan berikan kepada kita. Ada orang yang diberikan dengan kemampuan IQ yang lebih tinggi, ada orang yang diberikan fisik yang lebih bagus dan lebih kuat. Semuanya itu atas izin Tuhan dan kita tidak boleh saling iri. Karena setiap hal yang Tuhan berikan adalah untuk kebaikan, kemuliaan, dan keagungan Kristus. Kalau kita pakai untuk diri sendiri, maka semuanya akan sia-sia. Setelah melihat jubah itu, Yakub makin yakin bahwa anaknya sudah meninggal. Dia mengoyakkan jubahnya, berkabung berhari-hari. Tidak ada satu putranya pun yang bisa menghiburkan dia. Sukacita telah lenyap dari kehidupan Yakub. Hal yang sangat buruk telah terjadi dalam keluarga ini. Anggota-anggota dari perjanjian Allah itu telah menolak saksi Allah yang sesungguhnya, yaitu Kristus, sang kepala perjanjian itu. Jadi anak-anak semua, terang telah pergi dari keluarga Yakub dan kegelapan datang menyelimuti mereka. Tetapi hal ini tidak akan berlangsung selamanya. Nanti kita akan memahami bahwa hanya anugerah Allah yang memungkinkan terang itu bisa bersinar kembali dalam keluarga Yakub. Bagaimana mungkin hidup dalam iman dan persekutuan dapat terjadi dalam lingkaran perjanjian? Padahal orang-orang di dalam lingkaran itu hidup dalam kegelapan. Nanti akan kita lihat. Tak lama setelah itu keluarga Yakub pun menuruni bukit. Tapi Yehuda memisahkan diri dari saudara-saudaranya, tinggal dengan orang Kanaan. Bahkan dia menikah dengan wanita Kanaan itu dan memiliki 3 orang anak. Dosa dan kejahatan orang Kanaan menguasai keluarga Yehuda. Anaknya yang sulung dan yang kedua melakukan hal yang sangat jahat di mata Tuhan,
sehingga Tuhan membunuh mereka. Bahkan Yehuda sendiri menjadi mangsa dari kejahatan orang Kanaan. Singkat cerita, karena dosanya dan dosa anak-anaknya, Yehuda menjadi ayah dari 2 anak kembar yang dilahirkan oleh Tamar, menantunya sendiri yang telah menjadi janda. 2 anak kembar itu bernama Peres dan Serah. Garis keturunan Yehuda tampaknya telah kehilangan seluruh karakter kekudusan. Tetapi kita harus ingat bahwa jalan Allah sungguh ajaib. Kita tidak mungkin mampu memahaminya tanpa kuasa Roh Kudus. Dari garis keturunan Pereslah Kristus akan dilahirkan. Meskipun Yehuda tidak menyadari, ketika kedua anak kembarnya dilahirkan, Yehuda sudah dipilih menjadi nenek moyang Kristus. Bukan karena kebaikannya, karena ternyata sifat Yehuda sangat buruk. Tetapi Roh Tuhan sanggup mengatasi semua keburukan itu. Ajaib, bukan? Dengan demikian, bukan Yusuf yang menjadi tokoh utama di antara anak-anak Yakub. Walau hari ini diceritakan tentang aib yang terjadi pada Yehuda, tetapi dari garis keturunan Yehuda, Kristus akan dilahirkan. Para pemirsa tentunya masih ingat apa yang dilakukan Yehuda dalam bacaan Alkitab kemarin? Yehuda lah yang menyarankan agar Yusuf dijual, tidak usah dibunuh. Nanti kita akan lihat bahwa Yehuda juga akan memberikan kepada ayahnya jaminan atas keselamatan Benyamin ketika anak-anak Yakub pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Semua kisah ini akan berakhir dengan diberkatinya Yehuda oleh Yakub. Yehuda, engkaulah orangnya. Kristus harus dilahirkan melalui keturunan Yehuda. Walau selama periode ini bukanlah Yehuda yang mengepalai rumah Yakub, yang melambangkan Kristus. Bukankah ada cacat di antara semua anak Lea? Semula, seolah-olah terang itu mengarah kepada Yusuf, anak Rahel. Karena itu kita harus mengerti bahwa Kristus dilahirkan dari keturunan Yehuda bukan karena Yehuda lebih baik. Yehuda menjadi anak Yakub yang dipilih karena Kristus telah mengangkat dia. Sebelum itu, anak yang tidak tertandingi adalah Yusuf, putra sulung Rahel, yang juga melambangkan Kristus sekalipun untuk beberapa saat. Perhatikan anak-anak semua, Yehuda dipilih semata-mata karena kehendak baik Allah. Dosa sebesar apapun dalam hidup Yehuda tak mampu menghalangi pilihan Allah. Demikian juga kita. Pada saat Allah memilih kita untuk mewarisi keselamatan, hal itu sama sekali bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata karena kehendak baik Allah. Nanti setelah kita dipilih Tuhan, tentunya kita akan berubah menjadi lebih baik karena anugerah Tuhan yang berkelimpahan itu. Roh Kristus dinyatakan melalui Yehuda dan keturunannya, sebab Allah telah membawa Yehuda ke depan. Di dalam dia dan keturunannya ada terang itu. Yehuda menjadi harapan bagi Israel dan Yusuf harus mundur ke belakang. Apakah kita semua bersyukur atas pilihan Allah terhadap hidup kita? Amin. Nah, benar sekali bukan? Hari ini sekali lagi kita melihat bukti bahwa seseorang dipilih Kristus untuk mewarisi keselamatan. Sama sekali bukan karena kebaikan orang itu, tetapi semata-mata karena anugerah. Alkitab itu penuh dengan surprise. Di luar nalar manusia, berdosa seperti Keila. Jadi makin kagum aja mendalami firman Tuhan. Besok para permisa, baca dulu Kejadian 39 ayat 1-20. Bye-bye.